Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Conscienta. Isinya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fandi Ahmad Febrian dengan NIM akhir 131. Selanjutnya ada Sultan Rafi Suryanegara dengan NIM akhir 108. Yang selanjutnya ada Ismail Ali Muharram dengan NIM akhir 130. Yang selanjutnya ada Tiara Zahrofi Ifada dengan NIM akhir 049. Yang terakhir ada Tia Fitrianingsih dengan NIM akhir 082. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi kami yang kami kembangkan, yaitu Conscientia. Conscientia adalah sistem deteksi dan pelacakan konten deepfake berbasis struktur data. Aplikasi ini dibuat untuk menjawab masalah penyebaran konten manipulatif yang semakin marak, terutama konten hasil teknologi deepfake yang sulit dibedakan dari konten asli. Maka dari itu, kami ingin membuat solusi awal yang ringan dan edukatif yang bisa membantu pengguna mengenali resiko konten hanya dari mendatanya secara signifikan dan jelas. Selanjutnya yaitu aplikasi kami yang bernama Conscientia atau singkatan dari Content Surveillance and Intelligence Tracker. Tujuan utamanya adalah mendeteksi metadata konten yang mencurigakan, menilai tingkat risiko konten, melacak dan memetakan penyebaran konten seperti hoax dan manipulasi AI. Nah, fitur yang kami kembangkan meliputi pendeteksian otomatis metadata anomali, sistem flagging berbasis skor risiko, visualisasi penyebaran konten melalui struktur data graph, dan antrian laporan dari pengguna secara real time atau setiap waktu. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi ini. Pertama, kita jalankan server flag dari file app.py. Server ini berfungsi sebagai backend API yang menangani permintaan dari pengguna. Kemudian kita jalankan file test demo.py yang mensimulasikan proses user mendaftarkan mengunggah konten dan sistem menganalisis metadatanya. Nah, kemudian hasil analisis ditampilkan dalam bentuk JSON jika metadata mengandung pola mencurigakan seperti AI engine atau XFake score, maka konten akan langsung mendapat skor risiko, masuk ke antrian prioritas dan ditandai sebagai konten berisiko. Nah, selain itu sistem akan memetakan jalur penyebaran konten dari satu user ke user lain menggunakan struktur graph. Nah, dalam aplikasi ini kami menerapkan berbagai struktur data yang dipelajari di mata kuliah struktur data ini, yang antara lainnya yaitu graph yang digunakan untuk memetakan hubungan penyebaran konten dari satu user ke user yang lain. Yang selanjutnya yaitu priority queue yang menyusun antrian konten berdasarkan tingkat risikonya. Konten dengan skor tertinggi akan diproses lebih dahulu. Yang selanjutnya ada hash map, yaitu menyimpan dan mengambil metadata konten dengan efisiensi tinggi. Yang selanjutnya ada queue dan stack digunakan untuk mengelola antrian laporan pengguna dan menyimpan riwayat flagging pada konten. Nah, dengan struktur-struktur ini, sistem dapat bekerja lebih efisien dan responsif. Di sini saya akan menjelaskan source code yang kami bawakan. Yang pertama ada class user. Class user ini mewakili pengguna sistem dengan data unik user/id, username, dan email.
Nah, di sini kita bisa melaporkan konten dengan menyimpan content/id dan waktu laporan. Dan juga bisa mengambil daftar laporan yang pernah dibuat user tersebut. Selanjutnya ada class content, mewakili sebuah konten yang diupload oleh user yang memiliki ID unik, info uploader, nama file, metadata, dan waktu upload. Membuat checksum dari nama file untuk mendeteksi apakah konten itu duplikat atau tidak berdasarkan nama filenya. Nah, kalau itu duplikat, bisa diberi flag atau tanda jika konten diduga bermasalah dengan skor akumulasinya. Jika flag mencapai batas tertentu, konten dianggap palsu, yaitu effect is true, menyimpan riwayat flagging untuk catatan. Nah, untuk metode report atau content user, fungsi untuk user melaporkan sebuah konten ke sistem dengan menyimpan ID konten dan waktu lapor. Nah, yang selanjutnya ada metode flag di konten. Fungsi ini untuk menandai konten dengan skor flag tertentu. Jika flag totalnya lebih tinggi, misalnya 5 ke atas, konten itu dianggap palsu. Selanjutnya ada metode get summary di konten, mengembalikan ringkasan informasi konten termasuk apakah konten itu palsu, flag, skor, dan riwayat flag. Yang selanjutnya ada bagian if name main, digunakan untuk menguji pembuatan objek user dan konten serta fungsi laporan dan flag, menampilkan data user, konten, dan laporan untuk memastikan semua berjalan secara keseluruhan. Kode ini berguna untuk membuat model user dan konten dalam sistem manajemen konten, mendeteksi konten duplikat lewat checksum, memungkinkan user melaporkan konten yang dianggap bermasalah, memberikan flag pada konten bermasalah laporan, dan mendeteksi konten palsu. Dan yang terakhir, mencatat semua aktivitas flag dan laporan dengan timestamp. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dasar struktur data dan graph yang sesuai dengan aplikasi Conscientia. Yang pertama ada class node. Divisinya ada objek node yang menyimpan sebuah nilai atau key dan daftar anak atau children. Yang selanjutnya ada property yang isinya ada key dan children. Key sendiri nilai unik untuk mengidentifikasi node. Dan children yaitu list yang menyimpan node-node anak atau yang digunakan untuk representasi arah graph. Selanjutnya ada fungsi, ini menjadi elemen dasar dalam struktur graph berarah atau directed graph. Nah, yang selanjutnya ada class graph. Class graph sendiri yaitu struktur graph yang menyimpan kumpulan node dan relasi antar node. Nah, propertinya ada nodes, dictionary yang isinya key, dan nodes yang menyimpan semua nodes berdasarkan key-nya. Nah, fungsi-fungsinya add node key, menambahkan node yang baru jika belum ada. Dan selanjutnya ada add each from key to key, menambahkan each dalam satu node ke node lain yang artinya berarah. Dan selanjutnya ada get graph, mengembalikan representasi graph dalam bentuk dictionary seperti agency list. Gunanya yaitu membangun jaringan atau struktur hubungan. Contoh Python graph add x. Nah, ini ada I dan B. Nah, I dan B itu artinya adalah gabungannya. Selanjutnya ada kelas priority queue. Definisinya adalah struktur atau antrian dengan prioritas di mana elemen dengan prioritas tertinggi diambil pertama. Di sini propertinya ada queue berisi tabel atau priority item yang disortir berdasarkan prioritas. Fungsi-fungsinya ada push priority item, menambahkan item ke antrian dengan prioritas, pop untuk mengambil item dengan prioritas tertinggi, pick melihat item prioritas tertinggi tanpa menghapus, is empty mengecek apakah antrian kosong. Nah, gunanya dipakai dalam algoritma seperti distractor atau penjadwalan tugas.
Dan selanjutnya ada class hash map. Ini mengimplementasikan sederhana struktur hash table seperti dictionary, yang fungsinya ada get hash menghasilkan indeks hash dalam sebuah key, set key value menyimpan pasangan key dan value. Nah, yang semua ini gunanya yaitu untuk akses data cepat seperti key, street chasing, penyebaran ID Unix, dan lain-lain. Selanjutnya ada class queue, struktur antrian biasa yang berisi FIFO atau first in first out, yang artinya yaitu yang pertama datang yang pertama keluar. Nah, ini gunanya yaitu breadth first atau BFS itu sebagai antrian-antrian. Nah, alur penggunaannya itu yang pertama yaitu simpan nodes lokasi dalam grab, yang kedua gunakan priority queue jika ingin cari jalur tercepat, yang ketiga gunakan stack atau queue tergantung jenis pencarian, yang keempat gunakan hash map untuk menyimpan data case lokasi yang sudah dikunjungi atau estimasi jarak. Kalau kamu punya file atau fungsi yang menggunakan class ini seperti main.py, nah ini semuanya bisa alurnya secara keseluruhan. Nah, ada konfigurasi dasar yaitu backend nya menggunakan apa, itu menggunakan Flex dan Face IP. Dan ada juga test uploader. Nah, tujuannya semua ini yaitu agar alur dalam aplikasi ini berjalan dengan lancar. Semoga dapat membantu Anda. Sekian, terima kasih. Terakhir yaitu kesimpulannya. Nah, dengan aplikasi ini kami mencoba menjawab tantangan konten manipulatif digital menggunakan konsep-konsep dasar struktur data. Nah, meskipun ini bersifat simulasi, sistem ini dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem pelacakan hoax dan deepfake yang lebih kompleks ke depannya. Nah, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami tentang Conscientia, yaitu aplikasi yang kami kembangkan. Semoga aplikasi ini bisa menjadi inspirasi bagi pengembang teknologi yang etis dan edukatif. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.